Dan Carlos Nem sekarang sudah menghilang. Ia dikabarkan diculik dan dibunuh oleh Jonathan Galindo yang merasa marah karena rahasianya sudah dibongkar olehnya. Hai guys, aku Maria, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang seseorang yang akhir-akhir ini sejak bulan Juli 2020 sangat-sangat viral dan namanya ada di mana-mana dan bahkan sudah dibahas oleh beberapa konten kreator yang ada di YouTube. Mungkin bahkan dari kalian sudah pernah mendengar atau bahkan sudah mengetahui kasus tentang seseorang ini, siapa lagi kalau bukan Jonathan Galindo. Oke, langsung aja guys, kita bahas Jonathan Galindo. Jonathan Galindo adalah seorang laki-laki yang berasal dari Spanyol yang mempopulerkan kembali sebuah challenge yang sangat berbahaya yang bernama Blue Whale Challenge atau Challenge Paus Biru. Jadi, Challenge Paus Biru ini pernah viral pada tahun 2016 dan memakan korban yang tidak sedikit. Nama Blue Whale sendiri diambil oleh sekelompok remaja yang didasarkan pada perilaku paus yang suka mendamparkan dirinya sendiri ke pantai yang akan menyebabkan kematian mereka. Sama seperti perilaku paus, challenge ini akan diakhiri dengan tantangan yang mengarahkan dan meminta korbannya untuk bunuh diri. Jadi, Blue Whale Challenge ini berisi sebuah tantangan yang berbeda tiap harinya selama 50 hari, di mana setiap harinya tantangan itu akan semakin meningkat kesulitannya dan tingkat bahayanya yang pada akhirnya korban atau remaja yang mengikuti challenge ini akan diminta dan diarahkan untuk bunuh diri. Nah, balik lagi ke kasus Jonathan Galindo. Jadi kenapa nama Jonathan Galindo ini sampai menyedot perhatian orang banyak dan viral di media sosial? Karena Jonathan Galindo saat dia beraksi di media sosial, dia menggunakan avatar atau foto dirinya dengan topeng karakter anjing atau beberapa orang menyebutnya seperti karakter Goofy yang ada di Disneyland. Nah, jadi guys, Jonathan ini memakai topeng karakter anjing atau Goofy ini bukan tanpa alasan, ada cerita di baliknya. Jadi, dikabarkan sebelumnya Jonathan Galindo pernah mengajukan sebuah lamaran pekerjaan ke Disneyland. Cuman, pada saat itu pihak Disneyland menolak lamaran pekerjaan Jonathan karena pihak Disney mengetahui bahwa Jonathan mengalami kelainan mental, yaitu pedofilia. Pedofilia adalah kayak kelainan mental atau kelainan seksual yang menyukai anak-anak di bawah umur. Nah, akibat penolakan itulah akhirnya membuat Jonathan merasa sakit hati dan pada akhirnya dia membuat sebuah topeng yang berbentuk anjing yang dikatakan mirip dengan karakter Goofy yang ada di film Disney yang ia gunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Nah guys, jadi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa pemilihan karakter Goofy sendiri oleh Jonathan Galindo bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah tanpa alasan. Jadi buat kalian yang belum tahu, karakter Goofy ini mempunyai dua kepribadian yang berbeda. Jadi guys, Goofy ini pada siang hari dia mempunyai karakter yang suram, tidak ramah, dan dia membenci dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan pada saat malam hari, Goofy akan berubah menjadi pria parubaya yang sangat ramah, murah senyum, dan selalu menyapa orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, dua karakter yang berbeda dari Goofy inilah yang dianggap mewakili dari karakter Jonathan Galindo. Itulah mengapa akhirnya Jonathan memutuskan untuk memakai topeng dengan karakter anjing yang mirip dengan Goofy. Tapi sekali lagi guys, ini hanyalah asumsi dari beberapa orang berdasarkan dari analisa mereka. Dan kenapa aku mengatakan asumsi, karena sampai sekarang belum pernah ada sebuah pernyataan resmi dari Jonathan Galindo yang menyanggah atau mengamini pernyataan ini. Ada lagi guys, selain karena persamaan karakter Goofy dengan dirinya, seorang YouTuber yang mengatakan yang beberapa kali pernah berinteraksi langsung dengan Jonathan, mengatakan bahwa Jonathan pernah mengalami sebuah peristiwa kecelakaan
menyebabkan luka dan cacat pada wajahnya. Jadi topeng itu digunakan Jonathan untuk menutupi luka dan cacat yang ada pada wajahnya. Lagi-lagi guys, karena memang ini hanya berdasarkan pernyataan dari seseorang dan belum pernah ada sanggahan ataupun pernyataan yang menyetujui dari Jonathan langsung. Dalam aksinya, Jonathan selalu menggunakan media sosial seperti Twitter, Instagram, ataupun Facebook untuk menarik dan menjebak korban-korbannya yang kebanyakan adalah remaja dan anak-anak. Ia akan mengirimkan sebuah link yang berisikan Blue Whale Challenge atau Challenge Paus Biru ke akun-akun media sosial calon korbannya. Jadi saat korbannya tersebut menanggapi Jonathan dan kemudian mengklik tautan yang sudah dikirimkan oleh Jonathan, maka secara otomatis ketika korban mengklik tautan tersebut, Jonathan akan mengetahui internet protokol korbannya dan mengetahui di mana lokasinya. Karena ternyata Jonathan ini adalah seorang hacker. Jadi mudah untuk Jonathan mengetahui di mana lokasi korbannya. Oh ya guys, jadi Jonathan ini selain pedofilia juga dianggap sebagai seorang gay. Jadi anggapan ini muncul setelah ada video dari Jonathan bersama dengan seorang laki-laki yang bermesraan di depan kamera. Jadi selain pedofilia dia juga gay. Guys, jadi gini sebenarnya aku punya video Jonathan Galindo saat bersama dengan laki-laki, tetapi mohon maaf aku tidak bisa menguploadnya karena videonya terlalu disturbing dan gak nyaman. Oke guys, balik lagi ke kasusnya Jonathan Galindo. Jadi di tengah viralnya pemberitaan tentang Jonathan Galindo, ada beberapa orang yang mengungkapkan sudah menemukan fakta bahwa topeng Goofy yang digunakan oleh Jonathan Galindo adalah karya seni dari Samuel Canini atau yang biasa disebut Dusky Sam. Jadi Samuel Canini menyatakan telah membuat topeng Goofy ini sekitar tahun 2012 hingga tahun 2013. Ia sendiri mengungkapkan bahwa semua foto dan video-video yang ia buat bukan untuk menakut-nakuti atau bahkan menciptakan teror bagi anak-anak dan remaja, tapi hanya sebatas kesenangan dirinya sendiri. Oh ya guys, sebenarnya teror dan meme tentang Jonathan Galindo ini sudah mulai muncul sejak tahun 2019. Cuman mulai viral sejak Juni 2020 kemarin. Jadi, nah terus siapa sih Carlos Nem ini? Jadi guys, Carlos Nem ini adalah seorang YouTuber dan juga selebgram yang berhasil mengungkapkan siapa sebenarnya wajah di balik topeng karakter Goofy tersebut. Jadi Carlos Nem membuat sebuah video di akun YouTube-nya dan menampilkan kasus dari Jonathan Galindo. Ia mengungkapkan siapa sebenarnya Jonathan Galindo dan seperti apa wajahnya. Selain membongkar wajah di balik topeng Goofy, Carlos Nem juga membongkar identitas dari Jonathan Galindo. Nah, akibat perbuatannya inilah yang membuat Jonathan Galindo merasa marah dan ia mulai melancarkan aksi terornya terhadap Carlos Nem. Dan Carlos Nem tidak hanya menerima teror secara fisik tapi juga secara mistis. Jadi guys, si Carlos ini mengunggah beberapa video di Instagram story-nya di mana dia mengalami kejadian-kejadian yang janggal, mistis, juga teror-teror yang ia yakini berasal dari Jonathan. Jadi selama dia berada di rumah dan juga di kotanya, Carlos mengalami kejadian-kejadian yang janggal dan dia merasa bahwa handphone serta koneksi TV di rumahnya telah dihack oleh Jonathan. Di video terakhir di Instagram story-nya, terlihat bahwa Jonathan berada di sekitar rumah Carlos dan mengawasi di kejauhan. Dan pada akhirnya, Jonathan terlihat menghampiri Carlos dan mereka berdiri berhadapan-hadapan hanya dibatasi oleh sebuah pintu kaca. Nah, meskipun si Jonathan sudah berhadapan langsung dengan Carlos, di video tersebut terlihat Jonathan hanya diam sambil berdiri mengamati si Carlos, terus-menerus merekamnya.
Nah, tak lama setelah itu Jonathan terlihat mondar-mandir sambil menelepon seseorang. Dan pada akhirnya dia lari mendekati ke arah Carlos Nem sambil membantingkan sebuah meja. Oke guys, daripada aku berlama-lama menceritakan kejadian dari video Instagram story Carlos, kita langsung tonton bareng-bareng aja ya video yang aku ambil dari Instagram story Carlos Nem. Nah jadi guys, ini video yang pertama. Jadi ini tulisannya berbahasa Spanyol yang artinya bahwa video ini dibuat pada tanggal 29. Dan di bawahnya, Mama, Papa, maafkan aku. Jadi si Carlos ini meminta maaf kepada orang tuanya karena sudah membuat video di Instagram story-nya. Oke, lanjut ya guys. Jadi guys, ini adalah video yang diambil oleh Carlos saat Jonathan mengawasi rumahnya di kejauhan. Dan ini adalah video saat Jonathan berada di depan pintu kaca di teras rumah Carlos Nem. Dan ini saat Jonathan nangis guys, ngeri banget nih. Yeah, it's me. This is Larry. We're gonna have a hot fucking video. Well, it's not gonna be that hot. It's just gonna be us fucking around. Fuck you. Fucking work. Shit. What you watching? TV. What kind of fuck? It's hot, man. I'm gonna rub Mickey Mouse all over my cross and shit. Get off of Mickey. He's mine. I'm gonna give him my dirtiness. Mickey is mine. He's a filthy mouse now. He's my mouse. He's dirty as shit. Man, he's caught my disease. He's my mouse. Fucker. Oh, damn, man. So nasty. Hey, what's the pour? Here, where's your remote? Where's your fucking remote? Get your hand that. Get my remote. Where's my remote? Oh, damn it. I don't know what your remote is. Oh, fuck. Oh, here. All right. We get along so shit. It's horrible. It's just... What? You got my face creamed up. You're like, what the fuck you do? I'm gonna walk the cock up to the camera. There we go. Here's my cock. Here's my foot in your ass. Oh shit. Oh fuck you fucker.